Habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil kalau sampean salahnya orang yang dicintai kayak Nabi Adam nasib sampean. Non muslim juga Nabi Adam itu salah karena makan itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap kata cerita-cerita gitu loh. Ya diberi hak nanti bisa diperdebatkan. Sajaratul Khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini, istilah Khuldin itu bahasa setan. Al-Aduluka ala Sajaratul Khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita mengistilahkan Sajaratul Khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah. Makanya saya kan, pokoknya anut-anut umum muni Sajaratul Khuldi ya ikut ngomong mbek sing kafir. Tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai. Kowe dhisik meh wae ngrayu aku dadi kafir. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya saja Anda menjadikan saya kafir. Makan tapi tidak banyak, makanya sebagian aja diredaksikan dako itu ngicipi. Makanya ada akala. Berarti dauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut dauk atau dako. Nah, ketika makan itu Allah duko, tapi duko be orang yang dicintai. Diwarai Jong Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Ngumpat ku ning donya. Dadi kaya anak ape minggat wong disayang, disangoni minggat lah tak sangoni. Makanya waj'al sayyiati man ahbabta. Disangoni fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak dadi sangon. Maca iki jeng yang kok mati ning akhirat. Dadi minggat digani HP mbek dhuwit engko nek wis kepen mulai ya mulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam yang benar diusir tapi sudah bawa bekal. Ngumpat gak boten Gusti tembe. Diwarai mbek pangeran. Karena logikanya ngumpat kan nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'adzimin. Maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'adzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasi. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan gak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik. Gak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khudul itu laminan nasi. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu. Sekarang sudah bilang boleh. Nah karena kata pakai wallahi. Terus kata Nabi Adam, fawwah wa izzatika ya Rabb ma dzanantu anna ahadan yakhlifu bika kadiban. Ini dewe Nabi Adam. Adam wis tak kandhani orang nurut alasan apa. Terus Adam atau pengiran wa izzatika demi kehormatanmu ya Allah. Fawallahi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadiban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia dusta. Fasilitas khusus. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmane Bang? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya. Biasa bodoni saya, nipu saya. Terus bilang gini, Gus Mbak, jenengan ditimbali bangun. Dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodohi. Karena saking wibawanya Mbah Mun sehingga saya tidak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Pokoknya anggap tadi Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam kita disebut wallahi. Allah sekarang halalkan itu. Sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatut nama Allah kemudian dia dus. Termasuk kesombongan wong kafir. Seperti di dunia santri misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih. Tenang tahu orang. Itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah mesti langsung ya dinya maaf sangat takutnya kan gitu sampean takut istri dibilangi teman bojomu nelpon wah itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu saking takutnya itu. Nah Nabi Adam itu seperti itu saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wallahi itu yang kata kuncinya waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihu. Itu kalau sampai neliti ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus kan wako sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa fadallahuma iblis menunjukkan Adam Hawa jika dia dua orang ini maksiat semuanya korban dia hanya sebagai kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu itu gara-gara wa izzatika ya Rabbi
ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang nyebut nama engkau kemudian dia pasti angkat pangeran terus. Saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbak Mun, tentu tidak saya pikir atau di pondok sini Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong nek sebakat wali. Itu begitu. Nah, kalau jenis ini kok salah. Itu waj'al sayyiati man. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah. Cuma dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu. Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat jarak gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun diperangi baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu enggak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu. Wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah. Secara fikih karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW karena kekasihnya ngendikane sudah dimulai afawwahu anka Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kena apa kok buka izin. Itu nanti yang tapi itu kalimatnya afawwahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan afawwahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua. Wes sepeda mbok ora pamit itu ora salah. Cuma aku tetap takok alasan apa gitu. Tapi bilang wis gak apa-apa dong. Sepeda motor mbok gowo betul iku ora apa-apa. Cuma aku takok kena apa. Tapi mukadimahe ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan jadi ketika dikai terowongan koncone sing muslim lima adin taala dunya mau wong kawan wong munafik gak ngamal malah mbok ora ira perang itu malah ra tau ngayu aku dadi kafir. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa waj'al sayyiati man ya Allah jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan enggak apa-apa karena ini hadis sahih musalsal. Delok matiku mau pisan tok. Umatnya Nabi kok gak enak piye? Kontrake mbek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikane bangga sekali. Oh itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, nabi sebelumku tidak diberi hadiah. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'utitu khawatimah suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat. Oh ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna inna sina ya Allah suatu saat saya salah padahal kita pasti salah suatu saat Gusti ya suatu saat kita salah jangan kasih sanksi oke itu lu itu kok udah enak gimana sebelum kita salah terus naikkan kontrak sama Allah Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana ya Allah jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah Allah na'am Allah jawab nah makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang Kiai NU baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca agak paham. Yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham sehingga ya dingin saja wong enggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa wong belum salah. Sudah ada perjanjian la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Sama Allah dijawab ora delok asline padha ning kene gak kurang ajar tapi. Salah ora langsung tak siksa. Aman. Maksudnya dinten itu berarti aja terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Terus tafsir kedua. Umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif.
Ini perlu saya sampaikan berkali-kali. Dua-duanya aktif. Jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim. Itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita. Ada orang soleh sedang sujud. Diinjak sama orang fasik. Asli lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjak. Orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfiru wallahu laka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang, semane gue itu malah gak apa-apa gitu. Karena miso-miso sendiri itu kan urusan dia. Tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfiru wallahu laka. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Mang dalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni yang sujud, amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah itu tersinggung. Wong sifatku itu yo yaghfir wa yu'adzib, kok ganti yu'adzib tok piye? Jadi sifatku kan hilang sitok itu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih situ tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru wallahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu dia qatilu ahad bin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah. Itu sama Allah malah Wahsy dikasih tahu. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahli maksiat, oke kita tidak cocok dengan mereka. Tapi tidak tetap berharap mereka tahu kita tarbiyah. Karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibhum qatan. Kira kalau jadi pangeran kok muni qatan. Isa wae Allah yaghfiru lah. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah. Kamu tidak bisa seperti itu. Mang dalladzi yata'alla alayya, ta'ala itu dorong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au